Ridwan Kamil turun gunung lawan KDM. Ini akan menjadi plot twist yang menarik untuk dibahas, teman-teman. Saya tidak yakin dan saya tidak menemukan data sesuai anonimus, dan saya hack juga itu data ketika ada postingan di media di mana Ridwan Kamil dikabarkan menantang Kang Deddy, siap lagi maju sebagai pilgub atau sebagai calon gubernur di tahun depan atau periode depan. Saya tidak menemukan keterangan valid bahwa itu diungkapkan langsung oleh Ridwan Kamil, tetapi bukan berarti itu tanpa kaitan sama sekali dengan Ridwan Kamil. Di tengah kepemimpinan Jawa Barat sekarang di tangan pemimpin Kang Deddy Mulyadi, atau di tangan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, muncul pemberitaan-pemberitaan seperti ini. Saya menduga dan mungkin akan saya telusuri dengan teknologi yang saya miliki, siapa sebetulnya mereka itu. Dugaan saya kuat mengarah pada mereka adalah para pendukung Ridwan Kamil yang merasa tidak puas terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Itu mengapa saya akan tampilkan beberapa tayangan di sini yang akan sedikit membuat RK mikir sekian kali ketika mereka berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Siapapun memang boleh untuk menjadi gubernur, tetapi ingat, hidup bukan hanya soal bagaimana regulasi, tetapi soal bagaimana moralitas kita juga diperhitungkan sebagai yang hidup, sebagai pribadi yang berpikir, sebagai pribadi yang bersosial. Untuk itu, beberapa tayangan ini mudah-mudahan membuat kita semua berpikir tentang bagaimana memaknai sebuah hidup itu sendiri. Ridwan Kamil bakal mencalonkan kembali sebagai Gubernur Jawa Barat 2029. Jujur poe ayeuna loba pisan foto-foto nu kos kararye lewat ka beranda aing. Tulisan teh, maaf, saya akan kembali karena Jawa Barat terlalu cantik untuk dibiarkan berantakan. Ya dangukeun Bapak RK yang terhormat, kalau misalkan pernyataan eta bener. Salah satu yang membuat Jawa Barat berantakan itu kan Bapak. Habis masa jabatan Bapak, ya Bapak meninggalkan hutang Masjid Al-Jabar 1 triliun. Hutang BPJS, dana hibah jor-joran, ada dugaan korupsi dana iklan, dan ninggalkeun torrent. Astagfirullah, keceplosan eta mah. Jadi yang sebenarnya membuat berantakan itu, terus ada pernyataan ya Jabar terlalu cantik. Kirain yang cantik itu Aura Kasih. Astagfirullah, keceplosan deui. Poe ayeuna loba keceplosan euy. Saya sebenarnya tidak mempermasalahkan ya RK mau nyalon lagi atau tidak gitu. Eta mah hak RK, hak Ridwan Kamil. Kalau misalkan ada yang milih. Tapi eta pernyataan Jabar terlalu cantik, sayang untuk dibiarkan berantakan. Aduh, eta yang mudah-mudahan eta tehnya lain pernyataan RK. Da ame sampai ngecek loh browsing di berbagai media online. Etanya Ridwan Kamil tidak pernah berstatement seperti itu. Cik atuh ieu mah buat oknum yang tidak bertanggung jawab, anu niat banget gitu nyieun gambar eta, dikasih tulisan seolah-olah Ridwan Kamil berstatement seperti itu. Tujuanna naon? Ari eta teh pendukung RK apa haters RK? Guys, setuju nggak kalau Jawa Barat dipimpin lagi sama Ridwan Kamil? Aku pengen tahu dong komentar kalian. Menurut kalian lebih bagusan Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi? Kalian pendukung yang mana? Coba komentar di bawah, oke? Perbedaan Gubernur Kang Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil menyikapi banjir. Kerendam nggak ada solusinya, Pak? Gaya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir, Pak. Iya. Yang paling dekat, yang paling urgent gitu, Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu, Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya, kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana, Pak? Itu dia dari yang Atau Pak, jangan yang perhatikan yang di tempat pengungsian, Pak. Perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu. Dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Ini warga nih lebih aneh lagi. Apaanan banjir, tapi cicing di dia di tempat di atas bendungan. Nah, aing mah lieu
Nah, mereka itu tinggal di bantaran sungai. Namanya Sungai Cikapundung. Jumlah kakaknya ada 372 kakak. 372 kakak ini saya kasih solusi. Saya kasih 10 juta per kakak, mereka ngontrak dulu ke tempat yang aman. Kemudian nanti rumahnya direlokasi, tidak tinggal lagi di bantaran sungai. 1 juta? Setuju. Daripada tiap tahun kudu gogorowokan, Pak Dede banjir. Beginilah kondisi Jalan Pamoyanan, Cinaskara sebelum dipimpin oleh KDM. Kondisi jalan yang terjal dan rusak sangat menyulitkan mobilitas masyarakat. Setelah KDM menjabat sebagai gubernur, jalan yang sebelumnya sulit dilalui kini telah menjadi mulus dan lebih nyaman. Inilah dua pemimpin hebat di Jawa Barat, Pilkada Jawa Barat 2029. Bisa jadi salah satu pertarungan paling menarik. Bayangkan jika Ridwan Kamil kembali maju, mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat, dan harus berhadapan langsung dengan Deddy Mulyadi. Dua tokoh besar dengan basis pendukung yang sama-sama kuat. Yang satu dikenal dengan berbagai terobosan pembangunan modern. Yang satu lagi terkenal sangat dekat dengan budaya dan dicintai masyarakat. Kalau benar keduanya maju di Pilkada Jabar 2029 nanti, menurut kalian siapa yang bakal menang? RK atau KDM? Tulis di kolom komentar. Ketika KDM diakui berhasil membangun Jawa Barat yang begitu pesat, walau baru 1 tahun menjabat, timbul pertanyaan dari berbagai pihak. Kenapa dulu tidak seperti ini? Padahal anggaran provinsi tahun-tahun lalu jauh lebih besar. Jawabannya sederhana, KDM bukanlah tipe pejabat yang hanya cari aman, cari nyaman, dan cari cuan, tapi benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat dengan mengalokasikan anggaran yang sebesar-besarnya berdampak dan dirasakan rakyat banyak. Yang suka dengan gaya dan kepemimpinan Kang Deddy, silakan like, komen, dan share video ini. Benarkah Ridwan Kamil akan kembali lagi ke Jawa Barat? Bagaimana videonya? Coba perhatikan di sini. Ridwan Kamil mau nyalon lagi jadi gubernur Jawa Barat, tapi pertanyaannya sekarang, masih perlu atau justru sudah tidak relevan lagi? Ketika sebagian orang masih membicarakan masa lalu, banyak warga Jawa Barat justru melihat perubahan yang sudah berjalan hari ini. Di tangan Kang Deddy Mulyadi, Jawa Barat disebut-sebut mulai lebih tertata, lebih dekat dengan budaya, dan lebih dekat dengan rakyat. Lalu muncul pertanyaan yang mulai ramai dibicarakan. Kalau Jawa Barat sudah berjalan ke arah yang baik, untuk apa harus kembali ke yang lama? Apakah benar Jawa Barat masih membutuhkan Ridwan Kamil? Atau justru Jawa Barat sudah menemukan jalannya sendiri? Nama Kang Deddy Mulyadi sering disebut sebagai salah satu sosok yang memberi perhatian besar pada Jawa Barat. Dengan gaya kepemimpinan yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan kental dengan nilai-nilai budaya Sunda, ia kerap hadir langsung di tengah masyarakat. Bagi sebagian warga, pendekatan seperti inilah yang membuat Jawa Barat terasa semakin tertata dan cantik. Tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari sisi budaya, lingkungan, dan kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya. Karena itulah muncul pandangan dari sebagian masyarakat bahwa Jawa Barat sudah berada di tangan yang tepat. Nah, bagaimana menurut Anda? Like, komen, dan share di video ini. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan. Bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Buat Bapak di cloning gitu loh Pak, dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh, siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah, gitu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya Pak. Sampurasun. I love you. Baik, itulah dia beberapa tayangan yang teman-teman bisa simpulkan tentang bagaimana kepemimpinan Ridwan Kamil
yang dihadapkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Banyak netizen yang menganggap bahwa Ridwan Kamil tidak lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi. Kendati pun begitu, para fans Kang Deddy Mulyadi jangan berbesar hati dulu. Mau bagaimanapun dengan segenap track record Pak RK yang bisa di-tracking melalui internet tentang dugaan-dugaan yang disandangkan kepada beliau, tetap saja para pendukung Kang Deddy harus bertawadhu. Adapun hal-hal lucu yang terjadi ya kita tertawakan saja sambil mendoakan yang baik-baik. Cuman kan kenapa saya buatkan konten begini? Yang dikhawatirkan memang mereka yang menyerang Kang Deddy Mulyadi selama ini adalah orang yang memiliki ikatan dengan Pak RK. Entah sebagai tim ses, entah sebagai apa. Entah orang yang tidak puas terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kesemuanya itu adalah dugaan. Dan kendati pun dugaan bukan berarti ianya tanpa kaitan. Makanya kita kaji secara tanda, secara ilmu tanda, secara indikasi-indikasinya semuanya bisa terlihat teman-teman. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kepada semua teman-teman.